Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proposal PKMKC dengan judul Sistem Informasi Penjualan Ikan Cupang Berbasis Web. Berikut ini pembahasan yang akan dibahas di dalam video. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, tahap pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan, use case sistem informasi penjualan ikan cupang berbasis web, dan justifikasi anggaran. Nama saya Kava Febri Ningrum, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang. Memelihara ikan cupang menjadi opsi terbanyak saat ini karena pemeliharaan yang mudah dan tidak memakan banyak ruang serta biaya untuk perawatannya tergantung dari jenisnya. Kegemaran tersebut bisa dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa. Dalam penjualan ikan cupang sendiri, penerapan teknologi atau sistem yang dibutuhkan diharapkan dapat membantu pencatatan stok, baik jenis hingga pakan ikan agar lebih efektif dalam transaksi jual beli ikan cupang. Rumusan masalah. Bagaimana proses pembuatan sistem informasi penjualan ikan cupang berbasis web? Bagaimana keefektifan sebuah sistem informasi penjualan ikan cupang berbasis web dalam penjualan ikan cupang? Bagaimana respon pengguna terhadap sistem informasi penjualan ikan cupang berbasis web? Luaran yang diharapkan. Terciptanya suatu sistem informasi penjualan ikan cupang berbasis web, memberikan gambaran tentang cakupan sistem informasi penjualan ikan cupang berbasis web, terciptanya sistem yang dapat membantu penjualan berskala mikro, sistem yang dapat digunakan dengan mudah, cepat, dan efektif. Manfaat. Membantu pelanggan mengetahui informasi mengenai jenis-jenis dari ikan cupang, memberikan kemudahan proses transaksi jual beli antara admin dengan konsumen, membuka peluang pelanggan dalam menjelajahi lebih luas tentang ikan cupang melalui adanya website, membuka relasi antara pedagang dan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Absir Muhammad Amam. Di sini saya akan menjelaskan terkait tinjauan pustaka. Toko online merupakan suatu sistem penjualan yang dibangun dan dijalankan memungkinkan dilakukannya suatu proses transaksi jual beli yang mengizinkan pengelola untuk menjual dan menginformasikan produk-produk dan jasa secara online. Melalui sebuah website yang dirancang inilah konsumen dapat menemukan dan melihat informasi yang disajikan. Nah, dari dasar pemikiran di atas, kiranya akan sangat tepat jika konsep baru mengenai penjualan online melalui sebuah website ini diterapkan pada penjualan ikan cupang. Kemudian ada SDLC. Menurut Sulianta, peredaran beroperasi sistem informasi diketahui atas nama Sistem Development Life Cycle maupun metode air terjun atau biasa kita kenal dengan waterfall method. Ini mempunyai beragam macam dan bergantung atas seorang ahli sistem informasi melihat metode pengembangan sistem informasi. Kemudian ada framework Laravel. Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT, dibangun dengan konsep MVC model view controller. Dan Laravel ini berkembang melalui website berbasis MVC ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak. Kemudian ada Pieces. Menurut Whiten and Bentley, metode Pieces adalah alur pemecah masalah yang dipakai untuk mengelompokkan sebuah permasalahan pada sebuah penggolongan berdasarkan klasifikasi yang dituturkan dalam setiap huruf yang ada, seperti performance, information, economic, control, efficiency, service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Java Lolita. Di sini saya akan menjelaskan tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan terdapat 5 fase pelaksanaan. Tahap pelaksanaan. Dalam tahap pengembangan perangkat lunak sistem penjualan ikan cupang berbasis web ini, menggunakan metode waterfall dan dikombinasikan dengan metode pieces, yaitu menganalisa dengan mudah dari berbagai macam area, mulai dari performance, information, economic, control, efisiensi, dan service, untuk mendapatkan beberapa masalah dan akhirnya dapat ditentukan masalah utamanya. 5 fase pelaksanaan.
Yang pertama ada identifikasi, seleksi dan perencanaan sistem atau initial investigation, di mana identifikasi masalah dilakukan dengan cara melakukan survei pada para pedagang dan konsumen ikan cupang guna mendapatkan informasi mengenai masalah penjualan secara manual ikan cupang. Yang kedua ada analisis sistem atau sistem analisis. Jika fase identifikasi telah selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis sistem yang akan digunakan. Analisis sistem bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan keperluan yang hendak dibuat development untuk digunakan oleh end user. Yang ketiga ada desain sistem atau sistem desain, yaitu mendesain sistem informasi berbasis JIS dengan extension JavaScript berupa desain antarmuka, desain form, dan laporan atau report, desain database, dan file atau framework. Kemudian yang keempat ada implementasi sistem atau implementation. Di tahap inilah yang merupakan tahap nyata dalam mengerjakan software, di mana programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Setelah pengkodaan selesai, maka selanjutnya dilakukan pengujian atau testing, kemudian diaplikasikan pada para penjual atau pedagang dan konsumen atau pembeli yang cupang untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, evaluasi dan pemeliharaan sistem atau operation and maintenance, di mana dalam memelihara sistem baru meliputi A. Korektif atau memperbaiki, yaitu memperbaiki desain dan error yang ada pada program. Kemudian yang B. Adaptif atau memodifikasi, yaitu memodifikasi sistem untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. C. Perfektif atau mengambil kesempatan, yaitu maksudnya melibatkan sistem untuk menyelesaikan masalah baru dengan contoh penambahan fitur-fitur terbaru. Kemudian preventif atau menjaga sistem. Yang dimaksud adalah menjaga sistem dari kemungkinan masalah yang ada di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Ares Prastianto ingin menjelaskan tentang biaya dan jadwal kegiatan. Dalam biaya dan jadwal kegiatan ada anggaran biaya, rumusan masalah, use case, gambaran sistem, dan justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya. Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format sumber dana PKM-KC. Yang pertama ada peralatan penunjang. Biayanya Rp1.603.000. Lalu yang kedua ada bahan habis pakai. Biayanya Rp180.000. Lalu yang ketiga ada biaya perjalanan Rp750.000. Lalu yang lain-lainnya ada administrasi, publikasi, laporan total Rp6.600.000. Jika dia total semua menjadi Rp9.133.000. Lalu di sini ada jadwal kegiatan. Yang tahap pertama ada identifikasi masalah, penyusunan waktu kegiatan dengan kelompok. Lalu tahap kedua ada pengumpulan data. Lalu tahap ketiga ada proses produksi sistem. Lalu setelah itu ada desain sistem dan prototype. Lalu di tahap keempat ada 2 tahap, yaitu uji sistem informasi penjualan ikan cupang yang berbasis website. Lalu ada evaluasi dan perbaikan. Lalu tahap yang kelima ada pengumpulan laporan. Lalu setelah itu ada justifikasi anggaran kegiatannya. Yang pertama ada template website admin. Jumlahnya 1, harga satunya Rp253.000. Lalu setelah itu ada template web. Harga satunya Rp250.000. Lalu ada maintenance. Harga satuannya Rp1 juta. Lalu ada flash disk, yaitu Rp100.000. Lalu perlengkapan selanjutnya ada kertas 3 rim, totalnya Rp60.000. Lalu yang ketiga ada biaya perjalanan survei. Biaya itu meliputi survei penjualan ikan cupang dan pengambilan data. Dibutuhkan 3 orang. Totalnya Rp250.000
dikali 3 menjadi 750.000. Lalu yang keempat, biaya lain-lain ada biaya publikasi setelah 150.000, biaya wifi selama 12 bulan 200.000, daftar hosting dan domain 1 tahun 2.500.000, lalu ada jasa pengolahan data 650.000. Subtotal dari ini adalah 650.000. Subtotal dari perlengkapan yang ketiga adalah 750.000. Yang kedua tadi subtotalnya 180.000, yang pertama tadi 1.603.000. Lalu juga di total keseluruhan dari jenis perlengkapannya ada 9.133.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feryan Setiawan dari kelompok Absir ingin menjelaskan bagian tentang use case gambaran sistem yang akan dikembangkan. Di sini kita ada dua use case, yang pertama use case diagram user dan juga use case diagram admin. Di dalam use case diagram user, di sini dijelaskan bahwa user dapat mengakses halaman ini, membuka halaman katalog iklan, lalu user bisa melakukan login. Dalam login ini, user bisa melakukan daftar akun karena menginclude-nya. Di daftar akun ini, user juga harus memasang emailnya. Kemudian, setelah berhasil login, user bisa melakukan logout. Kalau user sudah login, maka akan ada menu beli, ada menu beli, info, riwayat belanja, dan juga logout. Di menu beli ini berisi tentang keranjang belanja. Lalu keranjang belanja ini menginclude lagi, yaitu user harus mengisi form checkout. Kemudian setelah mengisi form checkout, user akan mendapatkan nota. Nah, form belanja ini juga bisa diakses melalui menu info. Info ini menginclude beli ikan misalnya, beli ikan lebih dari 1 kilo. Kemudian dari info ini, user bisa langsung memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Kemudian, setelah info, masuklah ke menu riwayat belanja atau history belanja. Ini berisikan daftar-daftar riwayat belanja yang telah dibeli oleh user. Menu riwayat belanja ini berisi tentang include nota pembelian, konfirmasi pembayaran, dan juga user bisa update status pembayaran. Secara kasarnya seperti itu sistem yang akan kita buat. Kemudian di dalam use case diagram admin hampir mirip, cuman admin ini mempunyai banyak akses ke dalam menu-menu. Contohnya user bisa melakukan login. Setelah melakukan login, user bisa ke halaman admin, halaman produk, halaman pelanggan, halaman pembelian, halaman laporan, dan juga menu logout. Di menu halaman admin ini tidak berisi apa-apa. Kemudian lanjut ke halaman produk, berisi tentang tambahan produk, ubah produk, dan juga hapus produk. Di menu ini admin bebas untuk mengakses atau melakukan create, read, update, delete terhadap sebuah produk atau banyak produk sekaligus. Kemudian di dalam halaman pelanggan, user bisa melihat detail dari peranjaan user, satu user, dan pembayaran, dan juga pembatalan, dan juga menu penyelesaian pembayaran. Kemudian tidak berisi apa-apa. Kemudian halaman laporan berisi tentang daftar transaksi pembelian dari user. Di sini biasanya akan terjadi sebuah keputusan dari manajemen kita untuk melakukan aksi selanjutnya terhadap user-user yang membeli cupang di toko kami. Nah, kemudian ini tambahan mengenai desain poster. Kita buat desain posternya minimalisasi mungkin, karena desain seperti ini cocok untuk kaula muda yang ingin membeli kain cupang, karena target kita merupakan anak-anak remaja atau anak-anak yang ingin membeli kain cupang. Kita bawa dengan metode yang fun dan juga mengasihkan agar user dapat membeli cupang dengan hatinya sendiri atau dengan bahagia. Ya, oke, seperti itu. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.